Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya atas nama Ruth Julian Tokawe dengan NPM 920 1140 2111028. Di sini saya akan membahas materi tentang ekosistem. Pengertian ekosistem. Di alam terdapat organisme hidup dengan lingkungannya yang tak hidup saling berinteraksi, berhubungan erat, tak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang merupakan suatu sistem. Di dalam sistem tersebut terdapat dua aspek penting yaitu arus energi atau aliran energi dan daur materi atau disebut juga daur mineral atau siklus mineral ataupun siklus bahan di samping adanya sistem informasi. Hubungan trofik dalam ekosistem. Setiap ekosistem memiliki suatu struktur trofik dari hubungan makan-memakan. Para ahli ekologi membagi spesies dalam suatu komunitas atau ekosistem ke dalam tingkat-tingkat trofik berdasarkan nutriennya. Tingkat trofik yang secara mendasar mendukung yang lainnya dalam suatu ekosistem terdiri dari organisme autotrof atau produsen primer ekosistem tersebut. Organisme dalam tingkat trofik di atas produsen primer adalah heterotrof yang secara langsung atau secara tidak langsung bergantung pada hasil fotosintetik produsen primer. Herbivora yang memakan tumbuhan atau alga adalah konsumen primer. Tingkat trofik berikutnya terdiri dari konsumen sekunder, karnivora yang memakan herbivora. Karnivora ini selanjutnya dapat dimakan oleh karnivora lain yang merupakan konsumen tersier. Dan beberapa ekosistem bahkan memiliki karnivora dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Beberapa konsumen detrivora mendapatkan energinya dari detritus yang merupakan bahan organik yang tidak hidup seperti fases daun yang gugur dan bangkai organisme mati dari semua tingkat trofik. Aliran energi dalam ekosistem. Semua organisme memerlukan energi untuk pertumbuhan, pemeliharaan, reproduksi, dan pada beberapa spesies untuk lokomosi. Dengan demikian, keadaan aktivitas fotosintetik menentukan batas pengeluaran bagi pengaturan energi keseluruhan ekosistem. Produktivitas primer. Jumlah energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia atau senyawa organik oleh autotrof suatu ekosistem selama suatu periode waktu tertentu disebut produktivitas primer. Tidak semua produktivitas ini disimpan sebagai bahan organik pada tumbuhan yang sedang tumbuh karena tumbuhan menggunakan sebagian molekul tersebut sebagai bahan bakar dalam respirasi selulernya. Produktivitas sekunder. Laju pengubahan energi kimia pada makanan yang dimakan oleh konsumen ekosistem menjadi biomasa baru mereka sendiri, disebut produktivitas sekunder ekosistem tersebut. Di sebagian besar ekosistem, herbivora hanya mampu memakan sebagian kecil bahan tumbuhan yang dihasilkan dan herbivora tidak dapat mencerna seluruh senyawa organik yang ditelannya. Siklus unsur kimia dalam ekosistem. Meskipun ekosistem menerima masukan energi matahari yang pada prinsipnya tidak akan habis, unsur kimia hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Meteorit yang kadang-kadang menumbruk bumi adalah satu-satunya sumber materi dari luar bumi.
Dengan demikian, kehidupan di bumi bergantung pada siklus ulang atau daur ulang. Unsur-unsur kimia yang penting. Bahkan seketika suatu individu organisme masih hidup, banyak persediaan zat kimianya yang berputar secara terus-menerus ketika nutrin diserap dan hasil buangan dilepaskan. Siklus air. Meskipun hanya sebagian kecil air di bumi yang terdapat pada materi hidup, air sangat penting bagi organisme hidup. Selain kontribusi air secara langsung bagi pelestarian hidup lingkungan, pergerakannya di dalam dan antar ekosistem juga mentransfer zat-zat lain dalam beberapa siklus biokimia. Siklus air digerakkan oleh energi matahari, dan sebagian besar terjadi di antara lautan dan atmosfer melalui penguapan atau evaporasi dan curah hujan atau presipitasi. Jumlah air yang menguap dari lautan melebihi presipitasi di atas lautan, dan kelebihan uap air dipindahkan oleh angin ke daratan. Siklus karbon. Karbon adalah bahan penyusun dasar semua senyawa organik. Pergerakannya melalui suatu ekosistem berbarengan dengan pergerakan energi melebihi zat kimia lain. Karbohidrat dihasilkan selama fotosintesis dan CO2 dibebaskan bersama energi selama respirasi. Dalam siklus karbon, proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler menyediakan suatu hubungan antara lingkungan atmosfer dan lingkungan terestrial. Tumbuhan mendapatkan karbon dalam bentuk CO2 dari atmosfer melalui stomata daunnya dan menggabungkannya ke dalam bahan organik biomasanya sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, demikianlah materi dari ekosistem. Terima kasih.